Selamat pagi, nama saya Teddy Jatmiko akan menerangkan mengenai high performance liquid chromatography atau yang disingkat sebagai HPLC. Chromatography atau HPLC merupakan salah satu teknik kromatografi untuk zat cair yang biasanya disertai dengan tekanan tinggi. HPLC sendiri berupaya untuk memisahkan molekul berdasarkan perbedaan afinitasnya terhadap zat padat tertentu. HPLC sendiri terdiri dari fase stasioner yaitu padat, cair, dan fase bergerak cair padat di antara fase stasioner tersebut. Contohnya pada fase stasioner padat yaitu di bagian fase bergerak, kromatografi asli tweet dengan larutan petroleumeter dan kolom CaCO3 kromatografi pertukaran ion. Dan selanjutnya adalah skema dari HPLC itu sendiri yang akan saya terangkan di bagian belakang nanti. Ya, ini adalah skemanya. HPLC sendiri terdiri dari dua fase, yaitu fase normal dan fase selanjutnya akan saya terangkan di belakang. Sekarang saya akan menerangkan mengenai fase normal HPLC. Kolom diisi partikel silika yang sangat kecil dan pelarut nonpolar, misalnya heksan. Sebuah kolom sederhana memiliki diameter internal 4,6 mm dengan panjang 150-200 mm. Senyawa-senyawa polar dalam campuran melalui kolom akan melekat lebih lama pada silika yang polar dibandingkan senyawa-senyawa nonpolar. Oleh karena itu, senyawa yang nonpolar kemudian lebih cepat melewati kolom. Fase balik yaitu fase selanjutnya selain fase normal. Di fase balik, ukuran kolom sama, tetapi silika dimodifikasi menjadi nonpolar melalui pelekatan rantai-rantai hidrokarbon panjang pada permukaan secara sederhana, baik berupa atom karbon 8 atau 18. Pelarut polar digunakan berupa campuran air dan alkohol seperti metanol. Air mengandung buffer atau garam untuk membantu dalam pemisahan komponen analit. Fase balik HPLC adalah bentuk yang biasa digunakan dalam HPLC, yaitu diagram alir HPLC sendiri. Pada langkah pertama yaitu injeksi sampel. Injeksi sampel seluruhnya otomatis dan tidak akan mengharapkan bagaimana mengetahui apa yang terjadi pada tingkat dasar, karena proses ini meliputi tekanan, tidak sama halnya dengan kromatografi gas. Pada langkah berikutnya yaitu waktu retensi, di mana waktu retensi ini terjadi pada daerah HPLC cube ini. Waktu yang dibutuhkan oleh senyawa untuk bergerak melalui kolom menuju detektor, yaitu bagian sampel menuju detektor, disebut sebagai waktu retensi. Waktu retensi diukur berdasarkan waktu di mana sampel diinjeksikan sampai sampel menunjukkan ketinggian puncak yang maksimum di senyawa itu. Senyawa-senyawa yang berbeda memiliki waktu retensi yang berbeda. Untuk beberapa senyawa, waktu retensi akan sangat bervariasi dan bergantung pada tekanan yang digunakan, kondisi aliran fasa diam, komposisi yang tepat dari pelarut, serta temperatur pada kolom. Itu berarti kondisi harus dikontrol secara hati-hati. Jika Anda menggunakan waktu retensi sebagai sarana untuk mengidentifikasi senyawa-senyawa, maka disinilah waktu retensi itu mengalami aliran dari sampel injeksi menuju detektor. Detektor sendiri ada beberapa cara untuk mendeteksi substansi yang telah melewati kolom, yaitu di bagian ini. Metode umum yang mudah dipakai untuk menjelaskan yaitu penggunaan serapan ultraviolet. Pada detektor ini banyak senyawa-senyawa organik menyerap sinar UV dan
dari beberapa panjang gelombang. Jika Anda menyinar sinar UV pada larutan yang keluar melalui kolom dan sebuah detektor pada sisi yang berlawanan, akan mendapatkan pembacaan langsung berapa besar sinar yang diserap. Jumlah cahaya yang diserap akan bergantung pada jumlah senyawa tertentu yang melewati melalui berkas pada waktu itu. Anda akan heran mengapa pelarut yang digunakan tidak mengabsorpsi sinar UV. Pelarut menyerapnya, tetapi berbeda. Senyawa-senyawa akan menyerap dengan sangat kuat bagian-bagian yang berbeda dari spektrum UV. Misalnya metanol menyerap pada panjang gelombang di bawah 205 nanometer dan air pada gelombang di bawah 190 nanometer. Jika Anda menggunakan campuran metanol air sebagai pelarut, Anda sebaiknya menggunakan panjang gelombang yang lebih dari 205 nanometer untuk mencegah pembacaan yang salah pelarut. Pada langkah selanjutnya adalah interpretasi output dari detektor, yaitu di bagian sini. Output akan direkam sebagai rangkaian puncak-puncak di mana masing-masing puncak mewakili satu senyawa dalam campuran yang melalui detektor dan menyerap sinar UV. Sepanjang Anda mengontrol kondisi kolom, Anda dapat menggunakan waktu retensi untuk membantu mengidentifikasi senyawa yang diperoleh. Tentunya Anda sudah mengukur senyawa-senyawa murninya dari berbagai senyawa pada kondisi yang sama. Nah, setelah dari data direkam ini dapat diketahui hasil yang ada di monitor, yaitu antara puncak, di mana puncak tersebut ada yang tinggi maupun rendah. Nah, ini injeksi sampel yang saya jelaskan tadi beserta waktu retensinya. Nah, pada detektor tadi yang sudah diterjemahkan, yaitu berupa outputnya berupa senyawa murni yang pekat, sedangkan yang kurang pekat yaitu puncaknya lebih pendek, di mana penggunaan puncak sebagai jalan untuk mengukur kuantitas dari senyawa yang dihasilkan. Melihat waktu retensi dari senyawa tersebut, hubungan jumlah dari senyawa X dengan puncak dari senyawa yang dihasilkan. Area warna hijau yang berada di bawah puncak sebanding dengan jumlah X yang melalui detektor, dan area ini dapat dihitung secara otomatis melalui layar komputer. Ya, sekian, terima kasih presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.